Para pemuji silakan duduk. Kita tepuk tangan dulu untuk hari Minggu yang ceria ini, amin. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Jemaat sudah ketemu Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 31. Kita akan baca bergantian. Siap jemaat Tuhan? Siapnya kok lemes ya? Siap jemaat Tuhan? Amin, puji Tuhan. Tepuk kanan kiri, saya siap baca firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya akan baca lebih dulu ayat 24, jemaat seterusnya kita bergantian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ, jemaat. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ingin mengalami rest di dalam Engkau. Pada hari ini biarlah kami duduk diam, menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang menawarkan kelegaan ketika kami berbeban berat. Engkau yang menawarkan jalan keluar di saat kami tiada jalan. Hari ini biarlah kami menyambut momen Minggu Kebangkitan dengan penyertaan kuasa Allah. Sejenak kami dapat rehat di dalam Engkau dan menikmati akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Jamah kami sementara kami mendengar firman-Mu dan juga tolong hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, Tuhan menolong. Kami serahkan semuanya bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan Shalom. Saya teringat dengan satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini cukup depresi dengan kondisi gerejanya. Bagaimana gerejanya ini jemaatnya datang hanya sekedar datang. Apa yang terjadi? Mereka menjadi penghafal ayat-ayat yang baik, tetapi ternyata kehidupan menghafal ayat-ayat dengan baik tidak terkoneksi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga jemaat yang hadir hanya cutau, tahu nggak cutau? Cukup tahu aja, ya. Cuma cukup tahu, sekedar tahu berita Alkitab, cuma sekedar tahu narasi Alkitab, tahu buka kitab suci dengan tepat dan cepat, tetapi mereka tidak bisa mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hamba Tuhan ini berdoa kepada Tuhan, lalu dengan tim pastoral mereka berkata, "Kita mau ngapain dengan gereja ini? Sementara jemaatnya dari dulu begini-begini aja." Lalu mereka berlutut menyembah Tuhan, mereka berdoa. Apa yang terjadi? Lalu mereka kembali kepada root, yaitu akar dari panggilan gereja itu yang sesungguhnya. Apa rootnya? Yaitu gereja itu harus kembali kepada amanat agung Kristus, yaitu memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Dan terlebih penting, mereka pergi menjadikan murid. Ketika visi ini disampaikan oleh sang gembala, apa yang terjadi? Hamba-hamba Tuhan lain cukup skeptis. Mana mungkin dengan kondisi dunia kita yang begitu sulit hari-hari ini, rasa-rasanya sulit ya untuk membawa jemaat untuk pemuritan. Nggak mungkin rasanya, ya. Lalu beberapa majelis juga berkata, "Musa, lebih baik nggak usah pemuritan deh.
repot. Kita ini orang-orang sibuk. Senin sampai Jumat kita kerja, Sabtu itu waktunya kita jalan-jalan. Jemaat, apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini tetap pada panggilannya untuk melakukan firman Tuhan. Dia percaya lewat pemuritan gerejanya akan bangkit kembali. Apa yang terjadi? 20 tahun kemudian, gereja ini menjadi patron gereja pemuritan yang sekarang ada di Singapura. Nama hamba Tuhan ini adalah Edmund Chan. Ya, kalau jemaat pernah mendengar tentang hamba Tuhan bernama Edmund Chan, dia harus membayar 20 tahun untuk membawa gerejanya, mengajak jemaatnya untuk menjadi murid-murid Kristus. Puji Tuhan, saya sempat beberapa kali untuk menghadiri beberapa konser dari IDMC, konferensinya, dan cukup diberkati bahwa gereja yang stagnan, gereja yang mengalami kelesuan rohani, gereja yang mengalami keletihan rohani, di mana jemaatnya capek semua, dan mereka kembali kepada root, yaitu pemuritan, maka gereja itu akan bertumbuh. Saya bertanya, jemaat bisa percaya nggak dengan hal ini jika itu diterapkan di tempat ini? Kayaknya nggak mungkin, cuan tahu. Apa bisa kita jadi murid-murid Tuhan Yesus? Jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang namanya kita sedang ditabur. Percaya dulu, melihat dulu, atau percaya, atau melihat dulu baru percaya. Pilih yang mana jemaat? Melihat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru melihat? Coba tanya kanan kiri, kamu pilih yang mana? Ya, mari kita kembali kepada Alkitab. Jemaat Tuhan, Thomas ini murid yang unik. Ketika ada perkumpulan murid-murid Yesus setelah kebangkitannya, dia malah nggak hadir. Tahu nggak kenapa dia nggak hadir? Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketidakhadiran Thomas ini karena dia terlalu sedih dengan kematian gurunya. Dengan kematian Tuhan Yesus dia terlalu sedih. Ini dibuktikan dengan dua murid yang lain yang berjalan ke Emmaus, dan mereka berjalan dengan langkah muram, dan tentu saja orang yang wajah muram itu sedih. Ya, jadi orang yang sedih ini kehilangan pengharapan, dan salah satunya adalah Thomas. Tetapi ketidakhadiran Thomas ini membuat apa jemaat? Membuat dia kehilangan banyak hal. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, tadi pagi saya jelaskan di ayat sebelumnya, dan sesi yang kedua ini saya menjelaskan ayat selanjutnya. Jadi tadi kalau ada rekamannya, puji Tuhan, jemaat bisa lihat ya. Nah, jemaat Tuhan, oleh karena ketidakhadirannya ini, Thomas kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan sukacita, bahkan dia kehilangan pengutusan dari Tuhan. Bahkan dia kehilangan respon seperti murid-murid yang lain. Apa yang mereka alami? Yaitu kegairahan rohani, kebangunan rohani, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Thomas tidak mengalaminya. Puji syukur kepada Tuhan, 8 hari kemudian, kalau tadi kita baca kalimat di ayat yang ke-26 ya, 8 hari kemudian, permisi tanya, kira-kira hari pertamanya kemarin hari apa ya ketika Yesus datang ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari Minggu. Amin. Hari apa? Nah, penghitungan orang Yahudi kalau ngitung 8 hari kemudian, hari ini juga dihitung hari ke-1. Ya. Jadi hari Minggu dihitung 8 hari kemudian adalah juga hari Minggu. Saya mendapat insight ketika membaca kalimat 8 hari kemudian. Apa insight-nya? Bahwa Tuhan menampakkan diri pada momen spesial di hari Minggu. Amin jemaat Tuhan. Oleh karena itu, gereja sampai hari ini percaya dengan tradisi itu, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada kita di hari Minggu. Makanya jangan bolos kayak Thomas, bilang kanan kiri, 1, 2, 3. Makanya jangan bolos kayak Thomas ya. Di hari Minggu Tuhan menampakkan diri, dan puji syukur kepada Tuhan. Thomas hari itu memilih untuk hadir bersama dengan murid-murid yang lain. Apa yang terjadi pada Thomas? Dia mengalami sapaan Tuhan Yesus. Nah, lagi-lagi yang menyapa itu Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi WL menyampaikan damai sejahtera turun ke atas kita sekalian. Percayalah, itu adalah salam dari Tuhan untuk kita semua lewat WL kita hari ini. Amin. Jadi damai sejahtera itu bukan dari si WL, tapi dari Tuhan yang memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Sapaan Yesus yang pertama ketika dia menampakkan diri selalu mengatakan damai sejahtera
bagi kamu. Kenapa Tuhan berkata begitu? Ada yang tahu? Karena orang yang datang ke tempat ibadah, kadang-kadang mereka juga mencari yang namanya ketenangan. Mereka mencari kedamaian. Mungkin di rumah mereka tidak menemukan itu. Ya, saya tanya pada seorang jemaat gitu ya, nggak di sini. Kenapa suka ke gereja? Aduh, enak di gereja. AC-nya dingin, bangkunya empuk gitu. Kalau kita bangkunya keras ya, jadi ini bangku anti ngantuk sebetulnya ya. Nah, jemaat jangan ikut ambil bagian dengan ikut mempelitur bangku kita jadi lebih mengkilat gitu ya. Kalau bangku kita berdebu, ya artinya bukan karena nggak ada yang hadir. Kenapa? Jemaatnya pergi penginjilan semua. Ada amin saudara? Wah, bawa jiwa semua ya, positive thinking ya. Jadi kalau jemaat di bangkunya berdebu, itu bukan berarti nggak pernah didudukin, tapi pada pergi cari jiwa. Nah, yang terjadi demikian. Nah, jemaat Tuhan, kadang kita mencari sesuatu yang bisa menyembuhkan kita di gereja. Tapi alhasil kadang ada orang juga yang kecewa. Ada orang yang kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di gereja. Oleh sebab itu salam dari Tuhan Yesus sebetulnya menetralkan kita semua. Hati yang bergejolak ini, hati yang ingin dipuaskan ini, Tuhan puaskan dengan satu kalimat yang sangat indah. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau mendengar kalimat ini, tolong dengar baik-baik. Bukankah dunia ini sedang tidak baik-baik saja? Siapa yang takut kena efek perang dagang Cina dan USA? Lagi parah ya hari-hari ini ya. Lagi parah bukan? Siapa yang bisa memastikan ekonomi Indonesia baik-baik saja? Siapa yang bisa memastikan besok masih kerja atau enggak? Besok masih sehat atau enggak? Besok masih bisa kebaktian di sini atau enggak? Siapa bisa memastikan itu? Gak ada ya jemaat ya. Rasanya kita gak berani ngomong seperti itu. Apa yakin bisa seperti itu? Dan kalimat ini menuntun Thomas untuk melihat benar-benar itu adalah Yesus. Jadi kalau kita mendengar salam damai sejahtera bagi kamu, percayalah Tuhan lebih dulu menyapa engkau. Amin saudara. Amin. Jadi jangan abaikan salam damai sejahtera itu. Kalau kita dengar kata shalom atau damai sejahtera bagi kamu, kita harus segera merespon. Antusias. Amin. Kita tes dulu ya. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Oke, kayak gitu, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Haleluya. Nah, karena dia datang, dia juga memberikan sejahtera itu kepada Thomas. Dan hebatnya, ketika Thomas sebelum berjumpa Yesus, dia bikin satu persyaratan. Saya akan percaya kalau saya bisa mencucukkan jari saya ke bekas luka Tuhan Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus mendengar ini, apa yang dia lakukan? Dia ladenin dong Thomas. Dia meladeni Thomas yang skeptis. Saudara dan saya, kita harus melihat Tuhan itu selalu lebih dulu melayani kita. Kita gak pernah memunculkan diri mau melayani Tuhan, gak ada. Karena ada ayat di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan gak bisa dilayani oleh tangan manusia. Tapi kalau kita punya keinginan untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Bagi para penata layan, kalau engkau hari ini melayani, make a good reason. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Amin. Jadi jemaat Tuhan, kalau hari ini engkau dari awal datang ke gereja ini, dari kecil sampai besar, gak ikut pelayanan, sebenarnya kita sedang disadarkan. Kita ini merasakan gak sih pelayanan dari Tuhan? Amin ya. Kalau kita merasakan pelayanan dari Tuhan, kenapa kita gak tergerak ikut pelayanan? Seperti yang dilakukan oleh Thomas ini. Dia merespons. Dan Tuhan pun merespons dengan apa? Ini aku. Pegang aku. Cucukkan jarimu. Jemaat, saya merinding kalau melakukan itu. Suatu kali saya menolong teman saya. Biasa kalau di Jakarta ini ya. Tolong teman kamu ini kecelakaan di Jakarta. Dibawa kemana? Ke RSCM. Kakinya putus. Jemaat Tuhan, percaya nggak? Saya pernah gendong teman saya ditaruh punggung gitu ya. Waduh, itu main-main gitu, iseng, itu berat banget. Tapi saya dimintain tolong oleh polisi, ngapain? Tolong angkat sepotong kaki. Rasanya berat nggak? Ternyata ngegendong teman saya lebih enteng daripada ngegendong sepotong kaki. Ya,
Jadi rasanya dibawa ke RSCM itu saya bawa sepotong kaki, ini kaki mau diapain gitu ya. Kalau dibikin sop nggak tahu rasanya kayak apa gitu ya. Jadi saya berpikir membawa sepotong kaki rasanya jauh lebih berat. Dan puji Tuhan itu teman saya gitu ya. Hari ini kakinya pakai kaki palsu. Kaki sebelahnya dikemanain? Dikubur. Jadi membawa sepotong kaki percayalah jauh lebih berat daripada membawa satu tubuh utuh. Dan saya menyaksikan bagaimana Thomas itu berani pegang bekas luka Tuhan Yesus, sedangkan saya melihat sepotong kaki aja, saya mungkin kemarin hampir pingsan. Ya, siapa di sini pernah pingsan lihat darah? Ada nggak pingsan? Saya pernah temani satu jemaat, temani istrinya mau operasi sesar, ya, Pak, istrimu mau melahirkan, kita doa ya. Begitu amin dia pingsan, blok gitu. Ya, begitu anaknya udah lahir dia baru bangun, udah lahir anakku. Ya, jadi dia tidak lihat adegan ngeri bahwa istrinya lagi dibelek, diapain gitu ya. Nah, yang terjadi seperti itu, saudara. Ada kejadian seperti Thomas, berani mencucukkan jari ke bekas luka. Bapak-bapak, siapa di sini pernah pegang bekas jahitan istrinya operasi sesar? Berani nggak? Berani nggak pegang operasi sesar di perut istrinya? Siapa berani? Saya tuh semu ya, saya pikir gini, nanti kalau kita punya anak lagi, request sama dokter, pasang sleting aja. Jadi nggak usah operasi sesar gitu ya, supaya tinggal slek, tinggal keluar bayinya, gitu. Nah yang terjadi nggak begitu. Ketika istri saya selesai operasi, kan zaman dulu tuh cuma pakai perekat begitu ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang lebih canggih mungkin ya. Saya ngolesin pakai sambuk, tahu sambuk ya? Saya olesin pakai sambuk yang hijau itu supaya bekas jahitannya itu, bekas luka belek sesar itu nggak ada gitu ya. Saya rasanya merinding gitu ya. Dan saya merasakan sentuhan yang begitu mengerikan. Saya pegang bekas luka, rasanya itu gimana rasanya ya kamu ya? Kok bisa perut bisa dibelek begitu? Saya ngerasanya ngeri gitu ya. Nggak tahu bapak-bapak di sini ada perasaan gitu nggak? Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Ya, ada nggak perasaan kayak gitu bapak-bapak? Ada nggak? Oh, nggak sayang istrinya ini ya. Jangan-jangan istrinya kenapa-kenapa juga nggak tahu gitu ya. Ya, sampai rumah nanti tanya, gimana rasanya kemarin melahirkan anak kita? Ya, siap bapak-bapak, amin. Iya, siap. Aminnya lemes bapak-bapak ini ya. Nanti di rumah ditanya gitu ya. Itu tanda sayang. Nah, saya berpikir Thomas ini juga cukup bahasa Sunda. Nah, itu ngaderekdek. Tahu ngaderekdek? Ngaderekdek itu bergetar ketika pegang bekas lukanya Tuhan Yesus. Gitu ya, masuk ke lubang jarinya, aduh apa bener dipegang atau enggak, ini lambungku, Tuhan Yesus rela buka lambungnya di depan Thomas supaya dia percaya. Dan yang menjadi respon yang sangat indah dibanding murid-murid yang lain, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Catat kata-kata ini baik-baik. Ini bukan ungkapan orang kaget. Beberapa waktu lalu menjelang Lebaran ada gempa di Thailand, betul ya? Saya ngajak tetangga saya nonton TV. Ada gempa di Thailand, bro. Mana? Ya Allah. Ada gempa itu gedung runtuh. Ya Allah. So ngomongnya ya Allah begitu ya. Pakai bahasa Arab sono gitu ya. Astaga naga. Gitu ya. Saya berasumsi bahwa Thomas tidak ngomong dalam rangka latah dan kaget. Thomas ini berkata dengan dasar pengakuan iman bahwa dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa itu betul-betul Yesus. Murid lain gak ada yang ngomong ya Tuhanku dan Allahku. Cuma Thomas. Jadi kalau baca bagian ini, jangan sekali-sekali pikir negatif soal Thomas. Amin saudara. Jangan pikir-pikir, oh Thomas murid yang gak percayaan, murid kacau nih Thomas. Belum tentu saudara. Kenapa? Kita teringat dengan ayat firman Tuhan. Yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdepan gitu ya. Jadi lewat pengakuan Thomas ini, kita menyaksikan suatu peristiwa yang indah. Bagaimana dia mengakui lewat pengakuan iman yang begitu hebat. Tidak ada murid-murid yang berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bahkan murid-murid lain pun tidak kenal itu Yesus ketika Yesus bangkit. Ketika Maria dikubur Yesus, dia kira Yesus siapa? Tukang taman, betul? Ketika dua murid itu berjalan ke Emmaus, mereka tidak kenal siapa itu Yesus.
Ketika Petrus di tengah danau Galilea, dia tidak tahu siapa yang teriak-teriak, "Hai anak-anak, adakah makanan dari kamu?" Ya, mereka tidak mengenali siapa itu Yesus. Tapi Thomas ketika dia melihat bekas luka dari Tuhan Yesus itu, dia melakukan satu respon yang tidak diduga. Apa itu? Ya Tuhan dan Allahku. Hari-hari ini banyak orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan, kalau kita lihat beberapa artis, ya, beberapa selebritis, tiba-tiba pindah aliran jadi mualaf. Ya. Pernah dengar cerita itu ya? Pernah dengar berita itu ya? Jadi mualaf. Saya ditanya, itu gimana Pak Penginjil? Apakah dia nanti gak selamat? Saya gak berani jawab. Karena apa? Kasih Tuhan Yesus gak pernah batal buat kita ya. Jadi Tuhan Yesus gak pernah membatalkan kasihnya. Pertanyaannya apakah dia selamat? Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu apa dia selamat atau tidak. Jawaban bijak. Jangan ngomong, wah dia nanti kehilangan keselamatan. Gak pernah ditulis di Alkitab begitu ya jemaat ya. Jadi gak pernah kita ngomong, wah orang yang jadi mualaf itu akan kehilangan keselamatan karena dia meninggalkan Yesus. Tunggu dulu. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak seperti Allah yang kita bisa tinggalkan. Tuhan kita kalau sudah mengikat kita dengan covenant, maka covenantnya itu kekal selama-lamanya. Amin. Apalagi covenant tentang keselamatan. Kalau dia sudah janjikan keselamatan, maka itu tidak akan pernah dia batalkan. Kecuali kita tidak pernah merasakan sentuhan dari keselamatan itu. Sehingga kita anggap remeh. Baru-baru ini ada muncul hamba Tuhan di podcast seorang dokter dengan berkata, Tuhan sama aja. Tuhan semua agama sama aja. Saudara setuju? Tidak. Saya berani berkata kalau ada orang membandingkan Yesus dengan Isa. Saya mau pastikan bahwa Isa itu bukan Yesus. Saudara percaya Isa bukan Yesus? Isa tidak pernah disalibkan. Isa tidak pernah mati. Dan Isa tidak pernah bangkit dari kematian. Itu Isa versi agama lain. Tetapi Yesus yang saya percaya, dia mati disalibkan dan dia bangkit hari ketiga. Amin saudara. Itu Yesus. Berbeda dengan Isa. Makanya banyak orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Karena hari ini mereka pada percaya Yesus versi yang seperti itu. Banyak orang skeptis tentang Yesus. Tapi kalau kita melihat pengakuan iman Thomas, dia berkata, ya Tuhan dan Allah. Hari-hari ini kita ada pengakuan iman, pengakuan Nisea, pengakuan iman, macam-macam, Kalsedon dan sebagainya. Yang membuat kita sebetulnya sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Dan siapakah Tuhan itu yang lebih dulu berkarya di hadapan kita. Tanpa kita sadari, kita pun ikut di dalam cerita Allah. Cerita dalam pengakuan itu dari Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai Tuhan yang datang kembali. Jadi kalau baca pengakuan iman, itu bukan mantra. Amin jemaat. Itu bukan doa, itu bukan mantra. Tetapi itu adalah ringkasan doktrin dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana Allah mulai mencipta dalam karyanya, lalu diinterupsi dengan kejatuhan dalam dosa. Lalu Tuhan berkarya dalam kisah penebusan. Dan Tuhan melakukan satu karya lagi yang kedua, yaitu ciptaan yang baru. Dan itu semua tertera di dalam pengakuan iman rasuli yang jemaat sampaikan hari ini. Jadi pengakuan iman Thomas ini menjadi landasan bagi kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Selanjutnya, tadi pertanyaan mula-mula saya adalah, kita ini percaya karena melihat dulu, atau kita ini percaya dulu kita baru ngecek kebenarannya dengan melihat? Saya akan bedakan mengapa dikatakan kita ini disebut harus percaya dulu tanpa melihat. Di sini dikatakan kalimat Yesus yang terakhir ketika dia berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 29. Jadi ada nilai plus buat kita yang tidak melihat namun percaya. Permisi tanya, apakah saudara pernah lihat Yesus? Belum.
Lalu itu gambar-gambar Yesus itu yang di poster-poster itu apa? Oh, itu karya dari beberapa seniman, diantaranya Leonardo da Vinci. Dia melukiskan tentang Yesus seperti itu. Dan mereka mempercayai Yesus gambarnya begitu itu. Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus, tapi pertanyaan kedua, apakah Anda percaya pada Yesus? Amin. Itu artinya kita tidak melihat, namun percaya. Amin ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Sebuah ilustrasi kalau kita naik pesawat ya jemaat ya. Kalau kita naik pesawat, mau perjalanan ke satu tempat gitu, kita mikir nggak? Ini pilotnya udah berapa lama ya jam terbangnya ya? Kita nanya-nanya gitu nggak? Ini tekanan bannya bagus nggak ya? Bannya merek apa ya? Jangan-jangan merek Swallow, ya, merek ban murahan gitu ya? Atau sorry ya, ini seat beltnya aman nggak? Ini pesawat ini anti bencana nggak? Mesinnya dicek belum? Nggak ada begitu ya kita ya? Itu penumpang riweh namanya. Daripada kamu naik pesawat, mendingan kamu naik itu aja, naik getek deh ya. Daripada naik pesawat repot atau dipaketin pakai JNE. Lebih aman gitu ya. Nah, kita nggak nanya-nanya begitu. Kita tinggal cari nomor tempat duduk kita dan kita duduk. Itu namanya percaya tanpa melihat. Saya bedain lagi. Kalau kita beli mobil, kita cek dulu mereknya. Merek ini recommended nggak? Ya, mereknya bagus nggak? Ini merek tahan lama nggak? Bahan bakarnya irit nggak? Kita test drive, nyaman nggak? Gitu. Lalu kita beli secara kredit. Tahu bunyi klaksonnya? Dit kredit. Dit. Bunyi klaksonnya begitu ya. Nah, jemaat itu namanya melihat dulu baru percaya. Melihat kualitas mobilnya bagus, kita baru beli. Melihat dulu baru percaya. Jadi dua-duanya benar apa salah? Benar dua-duanya. Kita melihat di sini respon Tuhan Yesus. Dia tidak marah-marahin Thomas. Tuh Thomas, ini aku, pegang aku. Kamu sih murid yang paling kacau kamu ini. Kamu ngelihat dulu baru percaya, gak kayak murid-murid yang lain. Tunggu dulu. Tuhan Yesus gak ngomong gitu. Bukankah murid-murid yang lain melihat Yesus dulu baru percaya? Amin. Mereka melihat kebangkitan Yesus dulu, baru mereka percaya. Jadi bukan Thomas aja yang mengalami begini, tapi murid-murid yang lain juga. Mereka ditunjukkan penampakan Yesus, baru mereka percaya bahwa itu adalah Yesus. Jadi yang mengalami ini bukan Thomas aja, tapi murid-murid lain juga. Mereka diperlihatkan dulu siapa Yesus yang bangkit itu. Baru hati mereka bersuka cita. Saya bersyukur dengan Yesus yang tidak menghakimi model iman seperti itu. Yesus tidak mempersalahkan orang-orang yang melihat dulu baru percaya, tidak. Tapi memang itu realitanya. Mereka lihat dulu dan baru percaya. Tetapi kalimat akhir Tuhan Yesus, berbahagialah kamu yang tidak melihat. Namun ada nilai plus buat kita yang tidak bisa melihat. Tetapi kita diberikan langkah untuk berbahagia. Berbahagialah kamu ketika kamu tidak melihat, namun percaya. Kalimat terakhir dari pembacaan kitab suci yang tadi kita baca, yaitu tentang bagaimana Injil ini dituju untuk ditulis untuk kita semua. Kenapa tadi saya mengajak kita membaca ayat 30 sampai 31? Ternyata ada sebuah kesaksian bagi kita dalam ayat ini, bahwa semua tulisan di dalam kitab suci dan termasuk tulisan narasi yang hari ini kita baca, semua itu ditujukan supaya engkau dan aku percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi sekalipun iman kita itu iman yang melihat dulu baru percaya, Tuhan gak menghakimi kita. Atau kita kebalikannya, justru kita percaya tanpa melihat dan kita berbahagia. Dan itu semua ditujukan untuk apa? Mengenal kepada satu pengenalan akan Allah. Ini namanya pertumbuhan iman, jemaat. Suatu kesaksian yang sangat indah tentang pertumbuhan iman, saya boleh ceritakan jemaat ya. Ada seorang ibu kena kanker stadium akhir. Biasa di Indonesia ini panik kalau udah stadium akhir. Baru ketahuan kalau udah stadium lanjut gitu ya. Doa ibu ini apa? Tuhan, anak-anakku masih kecil. Tolong aku. Supaya aku dimampukan menjaga anak-anakku sampai besar nanti. Kanker ini membuat aku susah ya Tuhan. Doanya orang ibu itu begitu.
Tetapi kemudian sakit kansernya makin parah. Lalu doanya pun mulai berubah. Tuhan, aku berdoa supaya ada orang-orang lain yang Tuhan kirim supaya nanti jaga anak-anakku. Imannya mulai berubah ya. Dari orang yang khawatiran doanya berubah menjadi orang yang mempercayakan bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan. Lalu stadiumnya makin berlanjut dan orang ini semakin parah kansernya. Doanya apa? Tuhan, aku berserah kepadamu. Ampuni dosaku. Udah siap dia menghadap Tuhan. Jemaat, ini namanya doa tapi mengalami level pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman ini membuat kita semakin mengenal Allah. Jadi kalau kita mengalami kesusahan jemaat, sebetulnya itu adalah momen bagaimana Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita untuk melihat siapakah Tuhan itu. Hari ini apakah engkau sedang menderita? Hari ini apakah engkau sedang skeptis? Rasa-rasanya gak mungkin, rasa-rasanya Tuhan gak bisa tolong saya. Rasa-rasanya gak ada jalan keluar dan sebagainya. Ini yang membuat kita pada akhirnya diajak, dilatih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang militan dan semakin mengenal Allah. Suatu kali saya diajak ke sebuah pabrik produk plastik ya. Di daerah Cengkareng itu ada pabrik namanya Lion Star. Saya diajak untuk diperlihatkan kualitas produk yang indah, yang bagus dan baik, dan produk yang KW. Sang manajer berkata, Pak mau bedakan produk KW sama yang tidak? Lalu dia ambil sebuah ember, apa yang dia lakukan? Embernya dibanting di depan saya. Brak! Waduh pecah tuh embernya. Wah pecah Pak, iya. Rugi dong Pak, oh enggak. Ini kualitas murahan Pak. Tapi Bapak kalau mau beli produk merek kami, Lion Star. Sorry, bukan pesan sponsor ya, enggak ya. Lalu dia banting ember itu depan saya, duer gitu ya. Pak, pecah enggak? Enggak. Ini produk berkualitas. Dibanting, tidak pecah. Saudara, ketika hidupmu dibanting-banting, pecah enggak? Kalau hidupmu berkualitas di dalam Tuhan, dibanting, digencet, diapain, engkau tetap stay, percaya, ya Tuhanku, ya Allahku, engkau murid berkualitas. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kita menyaksikan bagaimana Tuhan itu seperti itu. Dia melatih kita bukan jadi anak-anak gampangan, anak-anak cengeng, enggak. Tuhan gua minta, kalau gak dikasih gua gak mau ke gereja. Itu cengeng namanya, ya. Itu anak-anak gampangan namanya ya. Tuhan aku minta, tapi kalau gak dikasih jadilah kehendakmu, amin. Itu doa kita. Tuhan aku sakit gak sembuh-sembuh. Loh kalau gak dikasih sembuh emang kenapa? Kalau gak dikasih sembuh emang kamu gak bisa memuliakan Tuhan? Ya, jadi lewat penyakit aja Tuhan sedang melatih kita untuk kita lebih dewasa di hadapan Tuhan. Pulang dari sini, jadilah orang Kristen berkualitas, amin saudara. Seperti Thomas yang melangkah, seperti Thomas yang mengalami bahagia dan sukacita oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Sepanjang kita baca Alkitab, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti mereka mengalami perubahan hidup. Pernah baca perempuan Samaria yang hidup dengan 5 orang laki-laki? Pernah baca? Hidupnya berubah ya setelah berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Kemudian dari Yohanes pasal 3 lompat lagi kita lihat ternyata ada Nikodemus, seorang yang gelisah dengan keselamatan jiwanya. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Satu lagi dalam kitab Kisah Para Rasul, seorang yang berjumpa dengan Yesus dari seorang pembunuh orang Kristen menjadi seorang pemberita Injil. Dia adalah Paulus. Sepanjang kita membaca Alkitab, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan hidup. Apakah engkau mau mengalami perubahan hidup? Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita bersyukur padanya. Yuk kita angkat pujian sama-sama. Saya mau ajak kita menyanyi sebuah pujian Yesus penebusku ya. Kiranya pujian ini menjadi berkat buat kita semua, menolong kita semakin mengenal siapa Tuhan itu. Di nada A ya. Keyboardnya boleh dinyalain.
Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Ku yakin kau menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamat. Saya mengajak kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kaki yang terpaku, kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat, meskipun tak lambung tertikam, lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya. Amin. Katakan dengan iman, Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalam Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalam Yesus juru selamat. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Jemaat Tuhan, saya ingin berdoa untuk engkau yang hari-hari mengalami skeptik dalam hidupmu. Apakah dengan kondisi dunia yang semakin tidak menentu, engkau mengalami ketidakpastian dan engkau kehilangan iman? Hari ini apakah engkau berpikir dengan beban beratmu saat ini, belum masalah keluarga yang belum selesai, muncul lagi masalah kesehatan, belum lagi masalah ekonomi dan sebagainya, bertubi-tubi hadir dalam hidupmu. Bahkan mungkin hari ini engkau mengalami minus defisit dalam keuanganmu. Saya mengajak engkau untuk mengakui, Dia Tuhanku, Dia Allahku. Saya mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa dari tempat ini. Adakah tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau kau letakkan di atas dadamu dan berdoa kepada Tuhan? Tuhan, tolong aku.
Kasihanilah aku ya Tuhan. Aku percaya aku menjadi lebih berbahagia meskipun aku tidak melihat Engkau. Namun aku mempercayakan hidupku kepadamu ya Tuhan. Mungkin troubleku begitu banyak, aku fokus dengan masalahku. Dan bahkan aku sempat berpikir untuk menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di gereja. Aku makin kendor baca Alkitab, aku makin gak suka berdoa. Tuhan tolong aku. Tampilkanlah pribadimu kepadaku ya Tuhan. Meskipun aku tidak meminta untuk menunjukkan bekas luka-luka itu. Tetapi aku percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan penampakan kepada setiap kami pribadimu yang begitu indah. Dan terlebih kami diubahkan olehnya. Dunia boleh membuat kami semakin berat. Kesusahan hidup boleh membuat kami semakin takut. Tetapi kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami, yang sudah menunjukkan kasih setianya kepada kami. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuntunlah kami sebagai orang-orang yang semakin berkualitas di hadapan Engkau. Sehingga kami tidak melihat secara skeptik hal-hal yang membuat kami rugi, membuat kami terluka, tersakiti, membuat kami marah dan kecewa. Biarkan kami menanggalkan itu semua dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang percaya sekalipun tidak melihat. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan memberkati.